Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita memasuki pertemuan keempat ya di mata kuliah Geografi Kependudukan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu bab yang penting ya, yaitu bab sumber data pendudukan. Jadi kenapa saya bilang bab ini penting? Karena data kependudukan ini nantinya akan menjadi dasar bagi beberapa hal di geografi kependudukan, seperti kebijakan pendudukan dan proyeksi penduduk. Dua bab yang tadi saya sebutkan itu akan kita pelajari setelah UTS ya. Subtopik pada pertemuan kali ini di bab sumber data kependudukan itu ada 4 ya. Yang pertama, apa itu sumber data kependudukan? Selanjutnya kita akan belajar 3 sumber utama sumber data kependudukan, yaitu registrasi penduduk, sensus penduduk, dan terakhir survei penduduk. Dan saya yakin paling tidak kalian sudah mengenal ya satu istilah di 3 sumber data kependudukan ini. Paling tidak kalian udah pernah mendengar kata sensus penduduk di TV atau di media sosial atau di internet ya. Sebab pertama yang akan kita bahas adalah sumber data kependudukan. Sebelum mempelajari atau mengetahui ya sumber-sumber data kependudukan, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari data kependudukan. Jadi data kependudukan dapat diartikan sebagai segala tampilan data penduduk ya, baik berupa angka, grafik, gambar, dan lain sebagainya yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh badan-badan pencatatan kependudukan. Dan ini badan-badan ini bisa pemerintah atau bisa juga non pemerintah. Kalau pemerintah biasanya dikeluarkan oleh BPS ya, sedang kalau non pemerintah misalkan suatu perusahaan ya, jadi suatu perusahaan ingin membuka lahan untuk dijadikan sebagai lahan sawit, dan biasanya mereka melakukan survei terlebih dahulu di lahan tersebut, berapa jumlah penduduknya ya, dan datanya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut itu berupa data kependudukan nantinya. Data kependudukan ini dapat berfungsi untuk keperluan tertentu. 2 diantaranya itu yang saya sebutkan di pembukaan tadi ya, yaitu sebagai proyeksi penduduk ya, untuk keperluan proyeksi penduduk dan kebijakan terkait dengan kependudukan. Keperluan lainnya atau fungsi lainnya misalkan untuk mengetahui jumlah penduduk produktif. Jadi penduduk produktif itu maksudnya penduduk yang masih bisa bekerja ya, dan biasanya antara 15 sampai 65 tahun, dan ini berapa jumlah antara 15 sampai 65 tahun ini bisa kita ketahui dari data kependudukan. Terus untuk mengetahui kepadatan penduduk ya di suatu wilayah ya, misalkan di Surabaya itu berapa data kependudukannya, itu berapa kepadatannya, otomatis kita harus mengetahui data kependudukan di wilayah Surabaya tersebut. Dan ini kaitannya nanti dengan kebijakan pemerintah ya, misalkan melakukan transmigrasi ke daerah yang jarang penduduknya. Selain itu, data kependudukan itu diperlukan untuk mengetahui keberhasilan suatu program pemerintah. Misalkan ya, jadi di tahun 1970-an ada salah satu program pemerintah untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk ya, yaitu program KB. Nah, untuk mengetahui berhasil atau enggaknya, otomatis kita butuh perkembangan ya data kependudukan dari tahun ke tahun. Kalau misalkan laju pertumbuhannya berkurang, berarti program KB yang dicanangkan oleh pemerintah itu cukup berhasil. Terus kembali lagi ke sumber data kependudukan. Sumber data kependudukan itu yang kita akan pelajari ada 3 ya, ada sensus penduduk, terus ada survei penduduk, dan terakhir ada registrasi penduduk ya. Sumber data kependudukan pertama yang akan kita bahas adalah registrasi penduduk. Registrasi penduduk bahasa gampangnya itu adalah pelaporan penduduk. Apa yang dilaporkan? Yang dilaporkan adalah vital statistik. Apa itu vital statistik? Vital statistik adalah data yang berhubungan dengan kehidupan seseorang. Misalkan kelahiran, kematian, perkawinan, pengangkatan anak, dan perpindahan. Saya kasih contoh seperti ini. Misalkan beberapa tahun ke depan kalian akan menikah, setelah itu punya anak, otomatis anak kalian harus
mempunyai akte kelahiran kan. Untuk dapat akte kelahiran otomatis kalian harus melaporkan kelahiran anak kalian itu ya ke kantor kelurahan. Setelah itu nanti masuk ke kecamatan. Proses pelaporan itulah yang kita sebut sebagai registrasi penduduk. Jadi di registrasi penduduk ini bukan hanya kelahiran ya, kematian juga harus dilaporkan ya enggak. Nanti dikeluarkan akte surat kematian atau akte kematian ya, saya agak lupa juga ya. Jadi di dalam registrasi penduduk ini yang melakukan registrasi itu penduduk ya. Jadi penduduknya harus aktif ke kantor pemerintahan dalam negeri, kelurahan atau desa atau bisa juga ke kecamatan. Di depan kalian diperlihatkan ya beberapa definisi lengkap dari registrasi penduduk. Ini menurut Sastrasuwanda tahun 1993 dan menurut Yunus tahun 1981 ya. Jadi registrasi penduduk kalau kalian lihat ya, dua pengertian ini sebenarnya hampir sama ya, yaitu proses pelaporan kejadian vital atau vital event. Jadi sedangkan kalau di bahasanya Yunus itu disebut sebagai peristiwa lahir. Jadi pada intinya sama, yaitu statistik vital sebenarnya. Jadi antara ini kejadian vital sama peristiwa lahir itu sebenarnya statistik vital yang sudah saya sebutkan atau jelaskan di slide sebelumnya. Dan di sini yang penting juga berkesinambungan. Jadi registrasi penduduk itu bukan hanya sekali. Jadi bisa beberapa kali disesuaikan dengan perubahannya. Misalkan tahun berikutnya anak kalian lahir anak kedua, itu harus dilaporkan. Misalkan ada meninggal di salah satu keluarga kalian, itu juga harus dilaporkan ya. Atau misalkan misalkan kalian mengangkat anak ya, itu juga harus dilaporkan. Sejarah registrasi penduduk. Jadi pada awalnya, pada masa penjajahan Belanda itu belum ada data kependudukan. Baru pada tahun 1845 Belanda menginstruksikan untuk melakukan pencatatan dua hal. Yang pertama luas wilayah, sama satu lagi jumlah penduduk. Dan sejak tahun inilah lebih tepatnya ya setelah tahun 1845, lebih tepatnya tahun 1851, mulai terbit data-data kependudukan di beberapa kabupaten di Jawa. Jadi yang pertama terbit data-data kependudukan di Indonesia itu di Jawa ya. Kemudian pada masa penjajahan Jepang terjadi perubahan metode. Kalau di masa penjajahan Belanda itu penduduk pasif aja, nanti ada yang mendata. Sedangkan yang ini penduduknya yang harus aktif melalui dengan cara melakukan pelaporan data vital ya, atau vital statistik yang kita bahas tadi ya, itu sama aja. Jadi terjadi perbedaan antara zaman Belanda di mana penduduknya lebih bersifat pasif, sedangkan di penjajahan Jepang itu lebih aktif dengan cara melakukan pelaporan data vital atau vital statistik ya. Kemudian pada tahun pada masa kemerdekaan itu dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, di mana di salah satu pasalnya, yaitu pasal 4, disebutkan penduduk harus melaporkan peristiwa penting ya. Jadi di bahasa ini vital statistik, jadi di undang-undang ini vital statistik disebut juga sebagai peristiwa pentingnya. Jadi antara peristiwa penting dengan vital statistik yang kita bahas tadi itu sama pengertiannya ya. Kita memasuki sumber data berikutnya, yaitu sensus penduduk. Apa itu sensus penduduk? Kalian bisa lihat definisinya di depan slide ya. Jadi sensus penduduk itu adalah keseluruhan proses pengumpulan, penyusunan, dan penerbitan data-data demografi atau data-data kependudukan pada waktu tertentu. Jadi biasanya di sensus penduduk itu ada periodenya, dilaksanakan setiap berapa tahun di suatu negara tertentu atau wilayah tertentu. Misalkan di Indonesia, berarti sensus penduduk dilakukan di semua penduduk di wilayah Indonesia tersebut. Dan biasanya sensus penduduk itu dilakukan oleh Badan Pusat Statistik ya. Ciri-ciri sensus kalian bisa lihat di slide depan. Yang pertama,
individual enumeration itu maksudnya sensus penduduk itu dilakukan secara individu ya, jadi tidak dilakukan per kelompok. Jadi misalkan petugas sensus itu bukan mendatangi Pak RT untuk mendata jumlah penduduknya berapa, enggak seperti itu, tetapi petugas sensusnya datang dari satu rumah ke rumah lain. Kemudian ciri berikutnya ada university within defined theory. Ini maksudnya apa? Maksudnya itu sensus dilakukan secara menyeluruh. Jadi misalkan sensus dilakukan di Indonesia, maka seluruh penduduk di Indonesia itu dikenai sensus. Terus ada simultaneity. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu dilakukan secara serentak dan diusahakan itu berlangsung satu hari ya. Dan terakhir itu defined periodicity. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu sensus dilakukan pada periode waktu tertentu, misalkan setiap 5 tahun atau setiap 10 tahun. Kalau di Indonesia itu setiap 10 tahun ya, dan terakhir itu tahun 2020. Macam-macam sensus penduduk. Jadi sensus penduduk itu dapat kita bagi menjadi dua jenis ya. Ada sensus de jure, ada sensus de facto. Apa bedanya? Bedanya itu kalau sensus de jure itu sensus yang dilakukan sesuai dengan tempat tinggal resminya yang dibuktikan dengan suatu bukti, misalkan di situ KTP ya. Jadi seorang penduduk akan dikenai sensus apabila di suatu daerah ya, apabila penduduk tersebut memiliki bukti fisik bahwa penduduk tersebut itu memang bertempat tinggal di situ. Bukti fisiknya apa? Bukti fisiknya berupa KTP. Sedangkan sensus de facto itu berbeda ya. Kalau tadi kan harus ada bukti fisik bahwa penduduk tersebut bertempat tinggal di daerah tertentu ya. Sedangkan kalau sensus de facto tidak perlu. Jadi sensus de facto kalau memang pada saat sensus penduduk tersebut ada di wilayah tersebut, maka langsung dikenai sensus. Walaupun sebenarnya penduduk tersebut itu bukan tidak memiliki KTP di daerah tersebut. Selanjutnya kita memasuki metode sensus penduduk. Jadi metode sensus penduduk itu dapat kita bagi menjadi dua ya. Ada metode householder dan satu lagi metode canvasser. Metode householder itu metode yang objek sensusnya atau penduduk itu mengisi sendiri form sensus, dan ini cocoknya dilakukan di negara-negara yang sudah maju, yang tingkat pendidikannya itu tinggi, sehingga objek sensusnya atau penduduknya itu tidak mengalami kesulitan untuk mengisi form sensus tersebut. Sedangkan metode canvasser itu metode yang mana ada petugas yang menanyain beberapa pertanyaan ke objek atau penduduk ya. Dari jawaban itu kemudian petugasnya mencatat di form sensus. Selanjutnya adalah kebaikan dan kelemahan dari sensus penduduk. Jadi di slide depan diperlihatkan kebaikan dan kelemahan dari sensus penduduk ya. Yang pertama untuk kebaikan itu complete coverage. Artinya apa? Artinya cakupannya itu luas. Jadi selain jumlah, di sensus penduduk juga ditanyakan ya jenis kelamin, umur dari objek atau penduduk yang dikenai sensus penduduk ya. Jadi cakupannya itu luas. Terus reliable atau tidak ada sampling error. Sampling error itu kan terjadi apabila tidak semuanya ditanyain ya. Jadi misalkan survei survei pemilihan presiden kan ada sampling errornya ya enggak? Kenapa? Karena yang dites itu bukan seluruh penduduk Indonesia, tapi hanya mengambil sampling tertentu. Nah, kalau sensus penduduk itu tidak seperti itu, dia itu semuanya itu di sensus ya, jadi tidak ada sampling error. Terus sifat datanya yang luas, karena kenapa? Karena
mencakup semua penduduk ya, sehingga bisa nantinya digunakan untuk perencanaan kebijakan dan lain sebagainya. Sedangkan kelemahannya, pertama biayanya sangat besar karena cakupannya yang luas ya, menyeluruh semua penduduk, maka membutuhkan biaya yang sangat besar. Terus jangka waktunya lama, kalau di Indonesia itu setiap 10 tahun ya. Kenapa bisa lama? Karena ya itu berhubungan dengan biaya lagi, jadi ujung-ujungnya ke biaya ya. Dan terakhir, kesalahan dalam pengumpulan data. Misalkan saya kasih contoh seperti ini ya, misalkan pada saat sensus tidak ditemukan penduduknya, terus keliru orang, double counting, dan lain sebagainya. Sumber data kependudukan berikutnya atau terakhir yang akan kita bahas itu adalah survei penduduk. Jadi survei penduduk pada dasarnya hampir sama dengan sensus ya, tapi bedanya di sini hanya sebagian atau berlaku proses sampling. Jadi berbeda ya, kalau sensus itu semua penduduk itu dianalisis, ditanyakan, tetapi kalau survei itu tidak semua. Jadi hanya sebagian aja melalui proses sampling. Fleksibilitas survei bisa dilakukan kapan saja. Jadi kalau sensus itu periodik ya, setiap 10 tahun, tapi kalau survei penduduk itu fleksibel, bisa dilakukan kapan saja, disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, dan topiknya bisa bervariasi, mungkin karena cakupannya yang tidak terlalu luas ya. Jadi kalau survei kan semua penduduk, kalau sensus kan semua produk, tapi kalau survei kan hanya sebagian. Karena hanya sebagian, maka topiknya itu bervariasi sesuai dengan kebutuhannya itu apa. Misalkan di sini survei mortalitas atau fertilitas, survei demokrasi, dan survei kesehatan Indonesia. Kebaikan dan kelemahan dari survei penduduk. Di slide depan kalian bisa lihat ya, kebaikan dan kelemahan dari survei penduduk. Yang pertama, untuk kebaikan adalah hemat biaya. Jadi kenapa hemat biaya? Karena itu yang ditanyakan itu tidak semua penduduk, tapi hanya sebagian aja, sehingga lebih hemat ya. Terus pertanyaannya bisa lebih detail, karena ini kan tidak semua penduduk, tapi hanya sebagian aja, sehingga bisa lebih fokus kayak gitu. Jadi dari fokus itu bisa lebih detail pertanyaannya. Terus dilaksanakan pada saat diperlukan. Jadi ini berbeda dengan sensus ya. Kalau sensus per 10 tahun, kalau ini terserah sesuai dengan kebutuhannya itu apa, baru dilakukan survei. Terus hasilnya lebih cepat. Ini lagi-lagi karena yang ditanyakan itu tidak semua penduduk, tapi hanya sebagian aja. Terus kelemahan survei penduduk kalian bisa lihat di depan ya. Pertama, mengandung sample error. Ini kebalikan dari sensus ya. Kenapa ini mengandung sample error? Karena yang ditanyakan itu sebagian ya. Sebagian penduduk, tidak menyeluruh semua produk, berbeda dengan sensus. Terus data yang diperlukan khusus, karena data yang diperlukan khusus atau data yang diperoleh itu khusus, karena khusus itu tidak dapat digunakan untuk keperluan lain, jadi hanya dapat diperlukan untuk kepentingan tertentu aja yang disesuaikan dengan tujuan dari survei itu. Terus daerahnya terbatas. Itu beberapa kelemahan dari survei penduduk. Ini beberapa sumber ya yang saya gunakan untuk menyusun materi ya. Kalian bisa cari sumber lainnya di internet, sangat banyak sekali.